Salam semua, kita akan belajar sekali lagi tentang Allah Tritunggal. Jadi ini konsep atau dogma Allah Tritunggal jauh dari gereja mula-mula ya. Jadi sebelum banyak gereja mengeluarkan dogma Tritunggal, inilah dogma Tritunggal dari awal gitu. Jadi yang namanya Tritunggal itu adalah kekal. Tritunggal tidak pada waktu-waktu tertentu. Jadi artinya bahwa Tritunggal itu sejak kekal ada yang dalam kekekalan. Itu dogma Tritunggal yang benar. Jadi tidak pada saat Tuhan Yesus naik ke surga atau pada saat Tuhan Yesus jadi manusia. Nah, definisi Tritunggal itu adalah Tritunggal yang kekal. Baik, Tritunggal kekal itu adalah seperti ini, bahwa Allah Bapa, ya, Allah Bapa itu satu. Allah Bapa mempunyai firman yang kekal, ya, jadi firman yang kekal keluar dan mempunyai roh yang keluar. Allah Bapa yang Esa mempunyai firman dan roh yang kekal. Itulah inti dari Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal itu nanti kita lihat ayat-ayatnya yang ada di sini. Inilah bahwa firman dan roh keluar dari Bapa. Firman dan roh keluar dari Bapa. Disinilah firman ini sepanjang sampai kemudian dalam hal ini firman menjadi manusia. Bagaimana proses firman itu menjadi manusia? Mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria. Jadi artinya bahwa Roh Kudus, firman ini mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria. Disinilah Yesus yang adalah manusia sejati, Allah sejati. Jadi Yesus di sini mempunyai dua kodrat, tapi dalam satu pribadi, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Bagaimana ini perumpamaan seorang bapak gereja mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini seperti besi yang dibakar merah menyala. Nah, seperti itulah kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu manusia atau besi tetapi menyala. Di sini kodrat Allah dengan kodrat manusia menjadi satu pribadi. Makanya ketika di kitab Wahyu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini artinya bahwa Tuhan Yesus itu bersinar, ya, bersinar. Jadi kealahannya seperti api, makanya menyinarkan, artinya duduk di sebelah kanan ini. Jadi Tuhan Yesus itu nanti kelihatan di surga itu Yesus tapi bersinar seperti besi dan api. Disinilah nanti ke kodrat dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat ayat-ayatnya bahwa Allah itu Esa. Nah, Allah Bapa. Jadi ini Allah Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus. Jadi kita lihat nanti di ayat-ayatnya, ini yang D itu Bunda Maria, yang E itu ketika Tuhan Yesus belum menjadi manusia. Artinya firman Allah belum menjadi manusia, ini nanti di E ini ya. Dalam sejak kekekalan sampai kemudian menjadi manusia. Kita lihat ayat-ayatnya. Nah, kita cara membacanya di sini Allah itu satu ya. Di Ulangan 6 ayat 4. Ini yang sudah terkenal dari di Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Di Markus 12 ayat 29 juga Tuhan itu Esa. Di 1 Korintus 8 ayat 4 itu Allah itu Esa.
Nah, kita lihat dari keesaan Allah ini, kemudian karena kasihnya dan untuk menolong manusia, maka firman Allah ini menjadi manusia Tuhan Yesus. Tapi sebelum menjadi Tuhan Yesus, sebelum menjadi manusia, banyak sekali ayat-ayat di ini yang mengatakan bahwa Yesus sebelum jadi manusia. Jadi ini di ayat-ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Kemudian Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah. Lukas 24 ayat 41, Yesus ada di kitab Taurat. Nah, kemudian Yohanes 5 ayat 46, Musa menulis tentang Yesus. Jadi nanti saudara bisa baca sendiri. Roma 1 ayat 2 sampai 3, daging dari Daud. Yohanes 17 ayat 5, kemuliaan sebelum dunia ada. Lukas 24 ayat 27, jadi firman Allah Yesus itu ada di dalam semua kitab suci, Kejadian sampai kitab Wahyu. Padahal Kejadian itu ditulis 1500 sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, itu baru ditulis ya. Mungkin tradisinya sudah setua dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi itu ayat-ayatnya di ya. Kemudian kita masuk ke B ya, ke B. B itu apa? B itu adalah Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu ketika menjadi manusia? Kita lihat di B ya. Tuhan Yesus adalah firman Allah. Nah, Tuhan Yesus adalah keluar datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Tak seorang pun melihat Allah. Jadi Allah tadi yang A tadi tidak bisa dilihat. Ya, karena Allah itu roh. Makanya kalau kita membuat gambar Allah itu pemujaan berhala ya. Jadi gambar Allah tidak bisa digambar karena tidak ada yang pernah melihat Allah itu. Kemudian Bapa tinggal dalam aku. Nah, ya, di Yohanes 10 ayat 14 ayat 10. Artinya bahwa Tuhan Yesus, nah karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi manusia, maka kita melihat Allah ada di dalam diri kemanusiaan Yesus gitu ya. Bapa tinggal dalam aku, kemudian anak Allah, kemudian Markus 1 ayat 1, Markus 5 ayat 7 anak Allah, Mesias anak Allah, Yohanes 20 ayat 31, ya, anak Allah lagi 1 Yohanes 4 ayat 15, Allah yang bisa dilihat, Yohanes 10 ayat 30. Nah, kemudian firman yang menjadi daging, Lukas 24 ayat 39. Disinilah keseluruh kitab suci itu. Nah, kemudian kita masuk ke Roh Kudus ya. Roh Kudus itu siapa sih Roh Kudus ini? Jadi semenjak kekekalan ya, semenjak kekekalan bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang datang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jadi Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus adalah roh yang datang sebagai saksi dari Tuhan Yesus yang keluar dari Bapa gitu. Yohanes 15 ayat 26. Nah, sekarang ini adalah ketika Tuhan Yesus masih menjadi manusia. Sekarang bagaimana keadaan sekarang ya? Nah, keadaan pada saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ini maka roh Allah Bapa sama roh Allah sama dengan roh Yesus sama dengan Roh Kudus. Jadi di sini ada yang namanya bidat Yesus only ya. Yesus only itu melihatnya dari sini bahwa Allah Bapa sama dengan Allah Putra sama dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi memang
ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus itu terpancar ke dalam hidup kita semua, itu keluar dari Bapa melewati Tuhan Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu terpancar dari Bapa melewati Tuhan Yesus, baru Roh Kudus keluar melewati Tuhan Yesus gitu. Makanya dalam hal ini Allah Bapa di sini ya, Kisah 12 ayat 4 ya, itu Kisah 2 ayat 4 bahwa Roh Kudus. Nah, Kisah 6 ayat 7, Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Nah, kemudian Roh Allah itu Roma 8 ayat 14. Sehingga Kisah 2 ayat 4 itu mengatakan bahwa Roh Kudus, Kisah 16 ayat 7 itu sama dengan Roh Yesus, Roma 8 ayat 14 roh Allah. Jadi Roh Kudus, Roh Yesus sama dengan Roh Allah. Nah, dalam hal ini bidat Sabelian itu mengambil ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, jadi memang bidat Sabelian tidak sepenuhnya salah ya, Kak. Tetapi bidat Sabelian itu melihat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Artinya Roh Kudus keluar dari Bapa melewati Putra. Sehingga kesannya bahwa Roh Allah sama dengan Roh Yesus sama dengan Roh Kudus. Inilah apa yang dipahami oleh bidat Sabelian itu. Tapi pada prinsipnya bahwa ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus, Roh Allah sama dengan Roh Yesus, maka kalau hanya dipenuhi seperti itu akan sangat kebingungan. Kita harus tahu kapan Roh Allah sama dengan Roh Yesus sama dengan Roh Kudus itu terjadi. Nah, tetapi ketika sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, maka Roh Allah sama dengan Roh Yesus sama dengan Roh Kudus menjadi sangat kacau ya. Tidak bisa dipahami seperti itu. Karena yang namanya Tritunggal itu adalah ada di dalam kekekalan. Oke, demikian sekilas. Oh ya, terus masih ada satu lagi bahwa apakah Yesus itu adalah manusia? Ya, Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati. Kemanusiaannya diambil dari Bunda Maria. Makanya di dalam Lukas 1 ayat 43, Bunda Maria itu disebut Ibu Tuhanku atau Bunda Allah. Karena firman Allah masuk ke dalam kandungan manusia, kandungan Bunda Maria semenjak masuk ke dalam kandungan Bunda Maria. Makanya Bunda Maria disebut Bunda Allah. Demikian kita jabarkan dalam seluruh kitab suci. Makanya kalau kita memahami Allah Tritunggal seperti ini, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak akan berbenturan. Oh, kita akan enak membacanya ya. Jadi akan mengerti membaca seluruh kitab suci, rangkaian kitab suci ini. Tapi kalau kita hanya memahami seperti bidat Sabelian atau Arian, dan ini akan terjadi kebingungan sehingga ayat satu dengan ayat yang lain berbenturan gitu. Jadi artinya bidat itu memang mengandung kebenaran dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi Allah Tritunggal itu mengandung kebenaran di dalam seluruh kitab suci. Sehingga kalau kita membaca kitab suci, kita tidak akan kebingungan ketika kita memahami Allah Tritunggal. Demikian, semoga kuliah sekilas ini akan menjadi dasar menjadi seorang Kristen, karena dogma Kristen itu satu-satunya adalah Allah Tritunggal ini.
Nah, kalau tidak percaya Allah Tritunggal ya bukan Kristen. Kemudian penjabarannya baru dalam seluruh isi kitab suci. Salam.